Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, subuh. Hari ini saya akan membuat video cara membuat ERD dengan tema yang saya pilih ya, yaitu dealer mobil Honda. Terus beserta penjelasannya ya sesuai materi. Oke, pertama-tama kita buka aplikasinya dulu. Namanya Data Modeler. Oke, ini aplikasinya sudah terbuka ya. Pertama-tama materi yang saya implementasikan yaitu super type dan subtype. Ini saya buat dulu. Oke, ini sudah jadi ya super type dan subtype. Nah, saya jelaskan dulu. Super type tuh dia tuh entitas umum ya, yang memiliki atribut dasar yang berlaku untuk semua subtype ini ya. Karyawan ini adalah supertype-nya. Terus subtype tuh dia tuh entitas spesifik yang mewarisi atribut dari supertype. Nah, jadi itu dia tuh kayak atribut tambahan untuk supertype ini ya. Ini subtype. Dan ini tidak memiliki apa ya istilahnya, primary UID ya, primary key, karena dia subtype. Dan ini super type-nya. Nah, studi kasusnya tuh dalam dealer mobil Honda tuh tema saya yang ku pilih itu entitas karyawan bisa menjadi super type dengan beberapa subtype dia kayak salesman, teknisi dan lain-lain. Nah, semua karyawan tuh dia punya atribut dasar pasti kan, ada ID karyawan, ada namanya. Nah, kalau salesman ini dia atributnya yaitu target penjualan ya, namanya juga salesman, dia harus ada target, pokoknya hari ini berapa gitu jualannya. Terus ada namanya teknisi, dia memiliki atribut spesialisasi. Nah, tidak semua teknisi itu sama gitu, dia ada spesialnya lah, ada bidang tertentu gitu. Oke. Terus materi yang kedua tuh opsionalitas. Oke, ini saya buat dulu. Oke, ini sudah jadi ya. Saya jelaskan dulu. Jadi opsionalitas itu menunjukkan apakah sebuah relasi bersifat opsional atau tidak. Ya, bisa dibilang wajib lah ya. Nah, dia tuh kalau atribut atau entitasnya bersifat opsional, dia tuh kayak ndak wajib gitu, ndak wajib. Nah, studi kasus yang saya pakai itu hubungan antara pelanggan dengan servis ya. Nah, pelanggan tuh mungkin saja tidak pernah melakukan servis ya kan sifatnya tidak wajib juga. Meskipun kalau beli mobil baru tuh dikasih servis gratis, mungkin karena pelanggannya mageran kan jadi tidak servis dia. Nah, terus tiap servis ini dia harus terkait dengan satu kendaraan. Nah, masa nyervis ada yang diservis gitu loh, nyervis mobil tapi tidak ada mobilnya, kan kocak gitu. Oke. Terus yang materi ketiga yaitu transferability, saya buat dulu. Oke, ini sudah dibuat ya. Ini saya jelaskan dulu apa sih transferabilitas tuh. Jadi dia tuh kayak relasinya tuh bisa dipindahkan ya. Nah, pasti ini masih bingung nih.
Maksud dari studi kasusnya tuh kayak ini sebuah mobil ya, kendaraan ini ya, anggap aja mobil lah ya. Nah, dia tuh bisa dijual sekali kepada satu pelanggan. Dia tidak bisa ditransfer setelah dijual, transfer ke lain. Nah, terus yang kedua nih, karyawan nih dia bisa dipindahkan ke cabang lain gitu. Terus cabang lain ini, banyak cabang tuh dia bisa memindahkan satu karyawan begitu, sesuai kebutuhan masing-masing cabang ya. Nah, yang dimaksud transfer ini setelah dijual ini karena mobil tuh hanya bisa untuk satu pelanggan ya. Dia kayak penalti gitu tuh, nah biar enggak kena pajak progresif ya, begitulah. Mungkin ada sebuah kasus lain, cuma rada ribet gitu dijelaskan. Oke, terus materi selanjutnya yaitu ARC ya. Saya buat dulu. Oke, ini sudah jadi ya. Saya jelaskan dulu. Jadi ARCS tuh mengindikasikan ya bahwa entitas tuh hanya bisa ya milih salah satu hubungan lah ya, nggak boleh keduanya, iya kan? Ya kayak berpartisipasi gitulah. Jadi studi kasusnya nih, saya ada entitas pelanggan ya. Nah, pelanggan tuh studi kasusnya tuh gini. Dia tuh melakukan transaksi atau nyerpis, tetapi dia tidak boleh melakukan keduanya, harus salah satu ya. Jadi ARC ini kayak ya membatasi lah agar hanya satu relasi yang bisa terlibat dalam satu waktu ya, ndak bisa dua-duanya. Dalam dunia nyata pun ndak bisa ini satu pelanggan langsung dua-duanya, ndak bisa, harus satu persatu. Jadi ini pelanggan mentransaksi banyak penjualan ya, dan banyak penjualan ditransaksi oleh satu pelanggan. Terus pelanggan ini menggunakan banyak servis ya. Kalau ya di siapa ya, salesman tuh ngasih tahu ini servisannya ada banyak gitu loh, diberikanlah kepada teknisi gitu. Salesman ini dia bisa keduanya, bisa jualan dan juga mempromosikan servis dari teknisi Honda gitu. Terus banyak servis ini digunakan oleh pelanggan ya, terserah pelanggan mobilnya mau servis besar atau tidak ya. Biasanya servis besar tuh kalau angkat mobilnya. Oke, materi selanjutnya yaitu hierarki ya. Saya buat dulu. Aduh, ini muat enggak? Oke, ini sudah jadi ya IRD-nya. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi hierarki itu dia kayak menciptakan struktur bertingkat ya. Ini kan bertingkat ya, 3 tingkat gitu. Nah, dia tuh tingkatan entitas kayak level gitu. Nah, biasanya tuh digunakan mencerminkan tingkatan seperti studi kasus yang saya pakai ya, yaitu manajer dan bawahannya yaitu karyawan. Nah, di atas manajer tuh ada namanya cabang dealer mobil Honda lah ya. Nah, setiap cabang dealer tuh dan manajer tuh dia cabang tuh memiliki satu manajer ya, ndak bisa banyak, hanya satu saja. Nah, terus setiap manajer tuh dia bisa membawahi beberapa karyawan ya, atau banyak karyawannya, harus banyak, namanya juga dealer mobil besar kan. Jadi ini contohnya gitu. Terus materi
yang terakhir yaitu rekursif. Saya buat dulu. Oke, ini IRD yang terakhir ya. Saya jelaskan dulu. Jadi rekursif tuh ya terjadi ketika entitas memiliki relasi dengan dirinya sendiri ya, kayak nembak ke dirinya sendiri gitu. Nah, studi kasus yang saya pakai ini, karyawan nih dia kan pasti memiliki jabatan, dan jabatannya tuh kan ada yang level rendah dan level tinggi ya kan. Nah, studi kasus yang saya pakai ini contohnya tuh dia tuh memiliki jabatan yaitu supervisor. Nah, supervisor nih dia tuh tugasnya mengawasi banyak karyawan ya. Jadi setiap supervisor nih atau karyawan yang jabatannya tinggi, dia tuh mengawasi banyak karyawan, dan banyak karyawan yang jabatannya rendah ya, kayak ya di bawahnya supervisor lah ya. Pokoknya di atas supervisor tuh ya manajer gitu. Dia tuh diawasi oleh satu supervisor begitu. Dia monitoringnya lewat by system atau enggak secara langsung gitu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Kalau ada salah taruh di kolom komentar beserta saran dan kritik. Ini mungkin berbeda dengan laporan mungkin, soalnya pengkondisiannya tuh banyak betul ya sama studi kasusnya. Jadi tidak semuanya terimplementasi di laporan dan juga di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.